Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan sholawat kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Pernahkah kalian mendengar tentang sindikat perdagangan manusia yang begitu kejam? Bagaimana mungkin seseorang yang hanya ingin mencari nafkah di luar negeri bisa jatuh ke tangan mereka? Apa yang terjadi saat seseorang hilang tanpa jejak? Dan bagaimana kita bisa mengetahui apakah mereka korban dari jaringan yang lebih besar? Kisah ini akan mengungkapnya, dan mengajak kita untuk bertanya, apakah kita benar-benar peduli dengan keadilan bagi sesama? Riana menatap layar ponselnya yang menyala. Matahari telah lama tenggelam, namun pikirannya masih terperangkap dalam kabut kecemasan. Di depannya, sebuah berita mengerikan muncul di layar. Sindikat perdagangan manusia di Kamboja semakin berkembang. Puluhan wanita TKW hilang, banyak yang dijual organ tubuhnya. Riana tertegun sejenak. Hatinya terasa terhimpit. "Nina, apakah itu kamu?" bisiknya, gemetar. Sudah 2 bulan Nina, sahabatnya sejak kecil, pergi bekerja ke Kamboja melalui jalur tidak resmi. Sejak keberangkatannya, Riana tidak pernah mendengar kabar lagi. Awalnya, ia pikir Nina hanya sibuk dengan pekerjaannya. Namun kini, dengan berita yang beredar, Riana merasa takut bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada sahabatnya itu. Riana tidak bisa tinggal diam. Ia tahu harus melakukan sesuatu. Dengan cepat, ia membuka aplikasi pesan dan menghubungi teman-teman dekatnya yang dulu sering berjuang bersama dalam berbagai permasalahan sosial. "Elsa, aku butuh bantuan." "Nina, dia mungkin korban dari sindikat perdagangan manusia." "Aku tidak bisa tinggal diam," kata Riana melalui pesan singkat. Tak lama kemudian, Elsa, sahabatnya yang kini bekerja sebagai jurnalis investigasi, membalas. "Rian, kita perlu lebih dari sekedar rasa cemas. Aku akan bantu kamu menyelidikinya. Kita bisa mulai mencari informasi lebih banyak." Riana merasa lega, meskipun hanya sedikit. Ia tahu Elsa tidak akan pernah menolak jika ada yang membutuhkan bantuan. Tetapi kali ini, rasanya berbeda. Keputusan ini bukan hanya tentang Nina. Ini tentang banyak wanita lain yang bisa jadi berada dalam bahaya yang sama. Hari-hari berikutnya, Riana terus mencari informasi lebih lanjut. Setiap malam, ia memeriksa jejak-jejak Nina di media sosial dan mencari petunjuk dari cerita-cerita yang muncul di internet. Salah satu artikel yang muncul berisi cerita seorang korban yang berhasil kabur dari jaringan perdagangan manusia di Kamboja. Wajahnya sangat familiar. Kalung yang dikenakan korban tersebut adalah kalung pemberian ibu Nina. Riana mendengus pelan. Hatinya semakin berat. Ini bukan kebetulan. Dengan tekad bulat, Riana memutuskan untuk bertindak. Ia menghubungi Elsa, Lana, dan Citra, teman-teman yang selalu siap berjuang untuk kebenaran. "Kita harus menyelamatkan Nina. Aku sudah memutuskan. Kita semua harus pergi ke Kamboja dan hancurkan sindikat ini," ujar Riana dengan penuh semangat. Elsa, yang sangat berhati-hati dalam membuat keputusan, mengangguk setuju. "Kita harus punya rencana yang matang. Kalau kita salah langkah, bukan hanya kita yang akan terjebak, tapi juga orang lain." Lana, yang mahir dalam teknologi dan hacking, langsung mengambil alih. "Aku akan mencari cara untuk menyusup ke dalam jaringan mereka, mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang keberadaan sindikat ini." Citra, yang memiliki pengalaman sebagai relawan kemanusiaan, menambahkan, "Kita harus beroperasi dengan sangat hati-hati. Jangan sampai mereka tahu kita datang." Rencana pun disusun. Riana dan teman-temannya menyamar sebagai calon TKW, mengumpulkan segala informasi yang bisa mereka dapatkan untuk menyelamatkan Nina dan mengungkap sindikat perdagangan manusia di Kamboja. Namun, Riana tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Apakah Nina masih hidup? Apakah dia bisa menunggu kita untuk datang? Setiap detik yang berlalu terasa seperti sebuah beban yang semakin berat. Ia tahu ini bukan hanya tentang menyelamatkan temannya, tetapi juga tentang melawan kejahatan yang telah lama berakar. Penerbangan ke Phnom Penh, Kamboja, terasa begitu panjang bagi Riana. Selama perjalanan, pikirannya terus berputar, memikirkan apa yang akan mereka hadapi di sana. "Aku harap kita tidak terlambat," bisiknya pada dirinya sendiri, menatap keluar jendela pesawat yang dikelilingi awan gelap.
Sesampainya di Bandara Phnom Penh, mereka langsung menuju tempat persembunyian yang sudah mereka rencanakan. Kota ini terasa asing dan menegangkan, terutama bagi Riana yang baru pertama kali menginjakan kaki di luar negeri. Kita harus hati-hati. Ini bukan hanya soal Nina. Ini soal banyak orang yang terjebak dalam jaringan ini, kata Elsa, memecah keheningan di antara mereka. Mereka menginap di sebuah penginapan kecil yang tersembunyi di pinggiran kota. Elsa segera mengatur pertemuan dengan seorang informan lokal yang dikenal, dapat memberikan mereka informasi tentang sindikat yang mereka cari. Informan itu, yang bernama Bun, adalah seorang pria setengah baya yang sebelumnya pernah bekerja sebagai pekerja sosial, tetapi sekarang terpaksa hidup dalam bayang-bayang karena ancaman dari sindikat tersebut. Pada malam pertama mereka di Kamboja, Bun menemui mereka di sebuah warung kopi kecil. Kalian datang ke sini untuk membongkar sindikat itu? Jangan coba-coba, katanya dengan suara berbisik, matanya waspada. Mereka sudah menguasai hampir seluruh kota ini. Tidak ada yang berani melawan mereka. Riana menatap tajam ke mata Bun. Kami datang untuk membantu orang-orang yang terjebak. Kami ingin tahu di mana mereka menahan wanita-wanita yang hilang. Bun menghela napas berat. Mereka menyimpan para korban di tempat yang sangat terisolasi. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Kalian harus sangat hati-hati. Dengan informasi yang diperoleh dari Bun, mereka mulai mencari tahu lebih dalam. Lana yang memiliki kemampuan mengakses data melalui teknologi berhasil menemukan informasi penting. Ini dia, kata Lana dengan suara penuh antusias. Aku menemukan alamat rumah yang sering digunakan oleh sindikat. Sepertinya itu tempat mereka membawa para wanita. Namun, keberanian mereka diuji. Begitu mereka memasuki wilayah yang lebih dalam, Riana merasa ada yang aneh. Suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Pada suatu malam, saat mereka sedang berkeliling mencari petunjuk, seseorang mengikuti mereka dari belakang. Riana menoleh, hanya untuk melihat bayangan yang cepat menghilang di balik gang sempit. Ada yang mengawasi kita, kata Riana, suaranya tegang. Harusnya kita tidak terlalu terburu-buru, ujar Elsa, matanya waspada. Kita butuh lebih banyak informasi. Tetapi Riana sudah tidak bisa menunggu lebih lama. Jika kita menunggu lebih lama, siapa yang tahu berapa banyak orang lagi yang akan terjebak seperti Nina, katanya dengan tegas. Mereka berencana menyusup ke salah satu tempat yang mereka duga digunakan oleh sindikat tersebut untuk menyembunyikan para korban. Malam itu, Riana dan timnya mengenakan pakaian biasa dan mencoba berbaur dengan warga setempat. Mereka tahu mereka harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian. Setelah beberapa jam menyusuri gang-gang gelap dan jalan sempit, mereka sampai di depan sebuah rumah besar yang terisolasi. Ini dia, tempat yang disebut Bun, kata Citra dengan suara pelan. Mereka berempat saling berpandangan, ragu sejenak. Namun tekad mereka sudah bulat. Dengan hati-hati, mereka mendekati rumah itu dan mencoba masuk melalui pintu belakang. Riana bisa merasakan degup jantungnya yang semakin kencang. Semoga kita menemukan Nina di sini, gumamnya. Saat mereka mulai masuk, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari dalam, "Siapa itu?" Tiba-tiba saja, sebuah pintu terbuka dengan cepat, dan beberapa pria bersenjata muncul di hadapan mereka. Riana tidak bisa menghindari rasa takut yang tiba-tiba menyelimuti dirinya. Mereka telah terjebak. Panik sesaat, namun Riana berusaha tetap tenang. Ia tahu, jika mereka tergesa-gesa, semuanya akan berakhir buruk. Jangan bergerak, bisiknya kepada teman-temannya. Suara langkah kaki pria bersenjata itu semakin mendekat, dan mereka segera dipaksa untuk menghentikan langkah. Sama sekali tidak ada yang boleh masuk atau keluar tanpa izin, kata salah seorang pria bersenjata, wajahnya serius dan dingin. Suaranya berat, seperti suara seseorang yang terbiasa mengendalikan keadaan. Kalian siapa? Kenapa ada di sini? Elsa cepat berpikir, lalu berbicara dengan tenang. Kami hanya mencari tempat untuk menginap. Salah alamat. Riana bisa merasakan ketegangan di udara, namun ia harus berpura-pura tidak terperangkap dalam ketakutan. Kami tidak tahu ini rumah siapa, tambahnya dengan suara yang tenang. Pria itu menatap mereka sejenak, seolah mencoba membaca kebohongan yang tersembunyi. Namun, seiring waktu berlalu,
Dia mengangguk pelan, lalu berkata, "Kalau begitu, kalian akan ikut kami ke kantor sekarang." Mereka dihadapkan pada pilihan sulit. Jika mereka menolak, kemungkinan besar mereka akan dibawa ke tempat yang lebih gelap lagi. Dengan langkah terpaksa, mereka mengikuti pria-pria itu ke dalam rumah besar. Rumah itu sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Dinding-dindingnya besar dan kuat, dengan beberapa ruangan tertutup rapat. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan alat-alat yang tampaknya digunakan untuk kegiatan ilegal. "Ini lebih buruk dari yang aku kira," bisik Lana, mencoba memindahkan pandangannya dari wajah pria yang menghalangi jalan mereka. Mereka dibawa ke sebuah ruangan besar di lantai atas. Di sana, ada beberapa wanita yang tampak lelah dan tertekan, matanya kosong, seolah kehilangan harapan. Rihanna berusaha menenangkan diri, meskipun hatinya hancur melihat keadaan mereka. Elsa melihat ke sekeliling dengan cepat, berusaha mengamati situasi. "Ada terlalu banyak mata di sini. Kita harus mencari cara untuk keluar," katanya dengan suara pelan. Mereka dipaksa duduk di sudut ruangan. Salah seorang pria bersenjata itu berdiri di dekat pintu, memperhatikan mereka dengan penuh kecurigaan. "Kalian tidak akan bisa keluar begitu saja," kata pria itu, suaranya penuh ancaman. Namun, Rihanna tidak menyerah begitu saja. Dalam hati, ia bertekad untuk melakukan apapun demi menyelamatkan Nina dan wanita-wanita lainnya yang terjebak. Ketika pria itu menoleh, Rihanna melirik teman-temannya. Mereka tahu, inilah saatnya untuk bergerak. Lana, yang sudah menyiapkan rencana cadangan, mengeluarkan ponselnya secara diam-diam dan mengirim pesan singkat kepada Bun. "Kami terjebak, butuh bantuan," tulisnya. "Segera." Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka, dan seorang pria besar memasuki ruangan. Wajahnya tampak keras dan tanpa ekspresi. "Apa yang kalian inginkan di sini?" tanyanya dengan suara rendah, penuh ancaman. Rihanna merasakan kegelisahan yang mengalir dalam dirinya, namun ia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. "Kami hanya ingin tahu, kenapa kalian melakukan semua ini? Kenapa para wanita itu harus menderita?" Pria besar itu mengerutkan kening, lalu tertawa kecil. "Kalian datang ke sini tanpa mengetahui apa-apa. Ini dunia kami, dan kalian tidak punya hak untuk mencampuri urusan kami," jawabnya dengan nada merendahkan. Namun, Elsa tidak tinggal diam. "Jangan anggap kami lemah. Kami tahu siapa kalian dan apa yang kalian lakukan. Kami akan membongkar semua ini," katanya dengan tegas. Pria itu menatap mereka lama, lalu dengan senyum sinis berkata, "Kalian pikir bisa menghentikan kami? Tidak semudah itu." Dengan ancaman itu, suasana semakin mencekam. Rihanna tahu, mereka harus bertindak cepat. Mereka harus keluar dari tempat ini dan menemukan Nina sebelum sindikat ini menghancurkan segalanya. Namun, di luar ruangan, suara langkah kaki mulai terdengar lebih banyak. Teman-teman mereka tidak sendirian. Ada yang datang untuk membantu, atau malah ada yang datang untuk menghabisi mereka? Suasana semakin mencekam. Rihanna bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Mereka dikelilingi oleh pria-pria bersenjata yang terus mengawasi dengan mata tajam. Namun, dalam kegelisahan itu, ada satu hal yang membuat Rihanna merasa sedikit lebih tenang. Sebuah suara samar dari luar, seperti suara langkah kaki yang semakin mendekat. Mungkin itu adalah harapan yang mereka tunggu-tunggu. "Jangan hanya diam," bisik Elsa, matanya tajam menilai situasi. "Kita harus keluar dari sini, sebelum semuanya terlambat." Rihanna mengangguk, berusaha menenangkan diri. Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, pria besar yang tadi berbicara kembali mendekat dengan langkah tegas. "Kalian tidak akan kemana-mana," katanya dengan suara rendah, tegang. "Ini adalah kesalahan terbesar yang kalian buat." Tiba-tiba, suara gaduh dari luar ruangan mengalihkan perhatian mereka. Seorang pria lain yang tampaknya tidak dikenal oleh para penjaga masuk dengan tergesa-gesa. "Ada masalah besar. Mereka menemukan bukti. Kita harus bergerak cepat," teriak pria itu. Kehadiran pria itu memberi sedikit kesempatan bagi Rihanna dan teman-temannya. Dalam kebingungannya, pria besar itu menoleh sejenak, memberikan mereka celah untuk bergerak. Elsa mengisyaratkan kepada Rihanna, memberi sinyal untuk bergerak dengan cepat dan diam-diam. "Ikuti aku,"
bisik Elsa kepada Riana dan yang lainnya. Mereka pun bergerak perlahan, menyelinap di antara celah-celah ruangan, berusaha menghindari perhatian. Mereka harus menemukan cara keluar dari tempat ini, atau mereka akan terperangkap. Saat mereka hampir mencapai pintu belakang, tiba-tiba Bun muncul dari balik bayangan. Ia mengenakan pakaian hitam yang menyatu dengan kegelapan malam. "Ayo cepat, ini saatnya," katanya dengan nada terburu-buru, memandu mereka ke jalan belakang. Riana merasa lega. Bun berhasil menepati janjinya. "Kalian datang tepat waktu," kata Riana dengan napas terengah-engah. "Terima kasih." Bun tidak banyak bicara. "Kita tidak aman di sini. Mereka pasti akan mengejar kalian," jawabnya dengan serius, sambil menarik mereka lebih jauh. "Ikuti aku tahu jalan keluar." Mereka berlari menuju ganggang kecil yang gelap, berusaha menghindari perhatian. Langkah-langkah mereka semakin cepat, dan Riana merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk keluar hidup-hidup. "Kemana kita harus pergi?" tanya Lana, sambil terus melangkah cepat. Bun menoleh, wajahnya penuh ketegangan. "Ada tempat aman di dekat sini. Aku akan mengantar kalian ke sana. Tapi kita harus segera pergi, sebelum mereka sadar kemana kalian pergi." Riana memimpin kelompok itu dengan langkah cepat, tetap menjaga kewaspadaan. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka harus berlari untuk benar-benar aman, tetapi yang pasti, mereka tidak bisa berdiam diri. Ketika mereka mencapai tempat aman, sebuah rumah kecil yang tersembunyi di balik pepohonan, Bun memberi isyarat agar mereka masuk dengan cepat. "Ini hanya sementara. Kita akan bertahan di sini sampai kalian mendapatkan informasi lebih banyak," katanya, memastikan pintu terkunci rapat setelah mereka masuk. Mereka duduk sejenak, mencoba menenangkan napas mereka yang terengah-engah. Riana tidak bisa menghindari rasa cemas yang terus menggelayuti pikirannya. "Kita berhasil keluar, tapi itu hanya awal. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" tanyanya, suara penuh harap. Elsa menatap mereka semua dengan penuh keyakinan. "Sekarang, kita harus mencari Nina. Kita harus tahu di mana mereka menyembunyikannya, dan kita tidak boleh mundur. Kita akan melawan sindikat ini sampai mereka hancur." Riana mengangguk, merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. "Ini belum selesai. Kita tidak akan berhenti sampai semua ini selesai." Bun yang mendengarkan mereka dengan seksama kemudian berbicara, "Aku tahu di mana mereka menyembunyikan beberapa korban. Tapi kalian harus siap menghadapi bahaya yang lebih besar. Mereka tidak akan tinggal diam. Apapun yang terjadi, kita tidak akan mundur," kata Riana dengan tekad yang bulat. Dalam keheningan itu, mereka menyadari bahwa perjalanan panjang mereka baru saja dimulai. Mereka harus bergerak cepat, menyelamatkan Nina dan para korban lainnya, dan membongkar sindikat perdagangan organ manusia yang sudah merajalela ini. Namun, bahaya yang lebih besar menanti mereka di depan mata. Fajar mulai merekah di Kamboja. Cahaya oranye samar menyelinap melalui celah-celah pepohonan yang mengelilingi rumah persembunyian. Namun tak satu pun dari mereka tertidur semalaman. Riana duduk di lantai kayu, menatap peta yang terbentang di depannya. Bun menunjuk satu titik merah kecil di pinggir peta. Disinilah kemungkinan besar Nina disembunyikan. Bekas bangunan peternakan yang sudah tak digunakan. Tapi sekarang mereka ubah jadi tempat penampungan korban-korban yang belum dijual. "Tempat itu dijaga ketat oleh tentara bayaran," ujar Bun dengan suara pelan. "Berarti ini misi yang sangat berisiko," kata Elsa sambil menatap dalam ke mata Riana. "Tapi kalau Nina ada di sana, kita tak bisa menunggu lebih lama." "Aku akan masuk ke dalam," ujar Riana mantap. "Kalian bisa memantau dari luar dan mengalihkan perhatian mereka." Lana menyentuh bahu Riana. "Kamu yakin bisa sendiri?" Riana mengangguk. "Nina adalah sahabatku sejak kecil. Aku nggak akan biarin dia jadi korban berikutnya. Aku yang mengajak dia daftar jadi TKW. Kalau aku nggak selamatin dia, aku nggak akan bisa hidup tenang." Mata Bun menatap Riana lekat. "Kalau kau siap, aku akan bantu. Tapi ingat, satu langkah salah saja, kau bisa hilang selamanya." Malam kembali menjelang ketika mereka bergerak. Bun mengarahkan motor trail ke arah utara, menyusuri jalan berbatu yang jarang dilalui kendaraan. Elsa dan Lana
mengikuti dari belakang dengan mobil yang mereka pinjam dari seorang relawan lokal. Mereka berhenti 100 meter dari lokasi target. Dari kejauhan, bangunan itu tampak kosong. Tapi sorotan senter yang bergerak dari satu titik ke titik lain menunjukkan bahwa tempat itu dijaga ketat. Di sebelah kiri ada dinding roboh. Dari sana kamu bisa menyelinap masuk, bisik Bun. Ia menyelipkan pisau kecil ke tangan Riana. Kalau kau terpojok, gunakan ini. Riana menarik napas panjang. Baik. Kalau aku nggak kembali dalam 2 jam, lanjutkan misi ini. Jangan tunggu aku. Dengan langkah senyap, Riana merayap di antara rumputan tinggi, mendekati dinding roboh. Jantungnya berdegup keras di telinga. Ia bisa mendengar langkah-langkah penjaga yang mondar-mandir di balik dinding. Ketika suara langkah menjauh, ia melompat masuk, mendarat di lantai dingin dan berdebu. Bau obat-obatan dan karbol menyengat dari dalam ruangan. Lorong gelap terbentang di hadapannya. Di ujung lorong, terdengar suara erangan lemah. Ia mengikuti suara itu, mengintip ke sebuah kamar dengan jeruji besi. Di dalamnya, 4 wanita kurus duduk bersandar ke tembok. Salah satunya adalah Nina. Nina, bisik Riana, suaranya nyaris tercekat. Nina membuka mata perlahan, wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Riana? Ini mimpi ya? Bukan, ini aku. Aku datang buat bawa kamu pulang, kata Riana sambil meraih tangannya. Tapi saat itu juga, alarm di luar bangunan meraung keras. Bunyi peluit terdengar bersahutan. Riana menggertakkan gigi. Mereka tahu aku di sini. Langkah kaki mendekat cepat. Tak ada waktu lagi. Ia menarik pisau dari pinggangnya dan mencoba membongkar gembok di pintu besi. Tapi suara bentakan menggema dari lorong. Hentikan! Teriak seorang pria sambil menodongkan senapan ke arahnya. Riana berdiri perlahan, tubuhnya menegang. Tapi sebelum pelatuk ditarik, bunyi tembakan membelah udara dari arah luar. Bun dan Elsa sudah memulai pengalihan. Riana, cepat buka! Teriak Elsa dari luar jendela yang kini retak terkena peluru. Dengan sekali hantam pakai batu, gembok itu pecah. Riana menarik Nina keluar dan berlari ke arah jendela. Lana sudah menunggu dengan mobil yang siap tancap gas. Dengan napas terengah-engah, mereka melompat ke dalam mobil dan melesat pergi, diiringi tembakan dari belakang. Ini belum selesai, kata Riana sambil menggenggam tangan Nina. Kita baru mulai membongkar neraka mereka. Mobil mereka melaju menembus jalanan Kamboja yang gelap, meninggalkan suara tembakan dan debu pekat di belakang. Nina terbaring lemah di pangkuan Lana. Tubuhnya menggigil dan matanya kosong. Dia butuh perawatan secepatnya, ujar Elsa dengan cemas sambil memegangi tangan Nina yang dingin. Kita bawa ke klinik rahasia milik relawan, kata Bun yang mengemudi dengan mata awas. Mereka biasa bantu korban perdagangan manusia. Tapi setelah ini, kita tak bisa tinggal diam. Riana memandangi wajah sahabatnya yang sayu. Luka-luka memar menghiasi tangannya, dan ada bekas infus mencurigakan di lengannya. Mereka sudah mulai proses ambil organnya, gumam Riana lirih. Kalau kita telat sedikit saja. Bun mengangguk. Dan Nina bukan satu-satunya korban. Tempat seperti itu ada banyak di perbatasan. Tapi sindikat ini punya satu markas utama, dijaga oleh orang yang dikenal hanya dengan nama Chen. Riana menatap tajam. Kita harus hancurkan markas itu. Kita bawa bukti dan rekam pengakuan Nina. Kita publikasikan semua. Biar dunia tahu siapa Chen sebenarnya. Setelah Nina dirawat di klinik rahasia, mereka menyusun rencana akhir. Dengan bantuan aktivis HAM lokal dan jurnalis bawah tanah, mereka berhasil mengumpulkan data lengkap tentang lokasi markas Chen. Letaknya tersembunyi di kawasan Pegunungan Bokor, dilindungi oleh jaringan komunikasi tertutup dan para penjaga bersenjata. Kalau kita masuk ke sana tanpa rencana matang, kita bisa jadi korban berikutnya, ujar Bun sambil menunjukkan denah markas yang berhasil mereka curi. Aku akan masuk sebagai korban, kata Riana tanpa ragu. Mereka masih cari wanita untuk dijual. Aku bisa berpura-pura tertangkap dan kalian menyusup dari sisi timur. Elsa menggenggam tangan Riana. Itu terlalu berisiko. Tapi itu cara tercepat. Saat aku di dalam,
Aku bisa nyalakan alat pelacak dan kamera mini. Semua aktivitas mereka akan terekam dan langsung dikirim ke server aman. Kita sebarkan ke dunia. Akhirnya, misi pun dimulai. Rihanna dijemput oleh kaki tangan Chen, pura-pura tak berdaya dan terperangkap. Ia digiring masuk ke markas gelap yang penuh jeruji, ruangan operasi, dan bau darah yang menyengat. Di balik kegelapan, terdengar tangis perempuan-perempuan muda yang berharap keajaiban. Seorang pria tinggi, bermata sipit dengan bekas luka di pipi, menyambutnya. "Baru ya? Kau akan bawa banyak uang buat kami," katanya sambil tersenyum miring. "Aku Chen. Selamat datang di akhir hidupmu." Rihanna menunduk, menyembunyikan kemarahannya. Ia meraba jaketnya, memastikan kamera masih aktif dan pelacak menyala. Di luar, Lana, Elsa, dan Bun sudah bersiap di titik serang. Mereka mendengar suara Chen melalui alat komunikasi. "Kalau mereka menyentuh satu saja organ Rihanna," geram Elsa, "kita bakar tempat itu." Sementara itu di dalam, Chen mendekat ke arah Rihanna. "Sebelum kau dibawa ke ruang pemeriksaan, kau akan dibersihkan dulu." Namun tiba-tiba, terdengar bunyi ledakan kecil di sisi timur markas. Bun dan Elsa memulai serangan. Rihanna tahu, waktunya telah tiba. Ia bangkit, menendang meja logam ke arah Chen, membuat pria itu tersungkur. Dalam kekacauan itu, ia membuka pintu-pintu sel, membebaskan para tahanan. "Semua keluar sekarang. Ikuti aku." Para wanita muda berlarian keluar, diiringi suara ledakan dan tembakan. Rihanna memeluk seorang gadis kecil yang menangis. "Kamu aman sekarang. Ayo cepat." Di luar, Lana menembak ke arah menara pengawas. "Rihanna, cepat ke sini." Rihanna melompat keluar bangunan bersama para korban. Di belakangnya, Chen berdiri tertatih-tatih dengan pistol di tangan. "Kau pikir bisa menghentikanku, wanita kampungan?" teriak Chen. Tapi sebelum ia menarik pelatuk, Bun muncul dari balik puing dan menembaknya tepat di dada. Chen jatuh terkapar. "Kau salah pilih musuh," bisik Bun. Mobil mereka melaju membawa para korban menuju tempat aman. Kamera-kamera tersembunyi merekam semuanya. Dalam waktu kurang dari sejam, video penggerebekan mereka viral di dunia maya. Nama Chen, markasnya, dan bukti kekejamannya tersebar luas. Rihanna menatap langit malam Kamboja. "Kita mungkin cuma anak muda dari pedalaman, tapi saat kita bersatu, kita bisa hancurkan kejahatan terbesar sekalipun." Berita tentang penggerebekan markas Chen menyebar ke seluruh dunia. Media internasional menyorot keberanian sekelompok pemuda dari Indonesia, khususnya wanita-wanita muda suku Dayak, yang mengguncang salah satu sindikat paling kejam di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia dan Kamboja terpaksa angkat bicara. Tekanan dari publik membuat banyak pejabat setempat akhirnya ditangkap karena terlibat dalam jaringan perdagangan manusia. Nama Rihanna, Elsa, Lana, dan Bun menjadi simbol perlawanan terhadap kejahatan kemanusiaan. Namun bagi mereka, kemenangan bukan tentang ketenaran. "Kita bukan pahlawan," ujar Rihanna dalam wawancara. "Kita hanya sahabat yang tidak rela temannya diambil oleh kejahatan. Dan kita tahu, di luar sana masih banyak korban lain yang belum diselamatkan." Nina akhirnya pulih setelah berminggu-minggu dirawat. Matanya masih menyimpan trauma, tapi senyum kecilnya kembali saat ia memeluk Rihanna. "Kau datang tepat waktu," bisiknya pelan. "Aku janji akan cari kamu, apapun yang terjadi," balas Rihanna sambil meneteskan air mata. Beberapa bulan kemudian, mereka mendirikan organisasi bernama Cahaya dari Hutan, sebuah gerakan yang bertujuan menyelamatkan dan memberi perlindungan kepada para korban perdagangan manusia. Mereka bekerja sama dengan relawan, jurnalis, hingga lembaga hukum internasional untuk terus membongkar jaringan kejahatan lintas negara. Elsa mendesain sistem pelaporan rahasia. Lana menjadi pelatih bela diri bagi para perempuan di desa-desa rentan. Bun fokus pada pelacakan digital dan penyusupan jaringan. Rihanna sendiri menjadi juru bicara dan wajah dari perjuangan ini. Ia berkeliling sekolah dan kampus di Kalimantan hingga Jakarta, menyampaikan pesan bahwa siapapun bisa jadi korban, tapi juga siapapun bisa jadi penyelamat. Dalam sebuah forum internasional, Rihanna berdiri di panggung besar, mengangkat suaranya di hadapan dunia. "Jangan pernah anggap enteng berita tentang TKW hilang,
wanita yang tak kembali, atau mayat yang ditemukan tanpa organ. Di balik semua itu, ada sistem jahat yang sudah terlalu lama kita diamkan. Tapi kami, dari hutan pedalaman Kalimantan, tidak akan diam lagi. Karena di dada kami, mengalir darah yang tak gentar melawan kebengisan. Demi sahabat, demi sesama manusia, kami akan terus berjuang. Tepuk tangan menggema. Tapi di antara semua itu, yang paling berharga bagi Riana adalah senyum Nina dan pelukan teman-teman yang telah bersamanya dari awal. Perjalanan mereka belum selesai. Tapi hari itu, mereka membuktikan bahwa suara dari rimba bisa mengguncang dunia. Dan bahwa sahabat sejati takkan pernah membiarkan satu pun dari mereka hilang begitu saja.